Shalom. 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 Ada sukacita? Ada bahagia, Kom? Ada lah, soalnya ada yang manis-manis lah. Jadi di sini saya ambil tema Yesus Kristus adalah Tuhan. Shalom. Kawan-kawan semua sudah memiliki Alkitab? Yang ada Alkitab angkat tangan. Yang sudah ada berdiri. Jadi kalau kita sudah bawa Alkitab, berarti sama saja kita sudah bersekutu dengan Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau kau sudah jalan, kau sudah bawa Alkitab, sama saja kau lupa kau membaca tuh. Betul, Koson. Betul. Jadi di sini saya mau mengajak kawan-kawan supaya kita bersatu dalam Kristus, yaitu kita kemana-mana, ke ibadat, ke gereja, kita harus bawa kita. Jadi kawan-kawan pemuda yang dikasih Tuhan, firman Tuhan adalah bacaan kita menegaskan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hari ini pasti percaya dan kita pun mengaku bahwa benar Yesus Kristus adalah Tuhan. Jangan kok kita seperti di berikut mengatakan bahwa nasihat supaya bersatu merendahkan diri seperti Kristus. Apakah kita sudah merendahkan diri seperti Kristus? Sudah ada kok? Saya rasa belum ada. Karena apa? Alkitab tadi jadi batu. Jadi di sini saya mengatakan bahwa Rasul Paulus memberi nasihat kepada semua orang kudus di Filipi supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Paulus pernah tinggal beberapa hari di Filipi, daerah Makedonia dan perantauan yang ada di Roma. Kisah 6 ayat 12. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus merendahkan diri. Nah kita Paulus. Ya, nah kita Paulus. Nah, kita merendahkan diri. Kalau kita sebagai anak muda, kita harus lebih dulu menghargai orang tua. Ya, kita harus lebih dulu menghargai orang tua, baru kita mengenal Tuhan. Jangan kau kasih status. Saya suka lu nama dalam doa, baru serahkan lu ambil kabel dari orang lain. Itu maksudnya. Itu karena apa? Kau sudah mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Dibaca tadi dari ayat 1 sampai 11 mengatakan bahwa kita harus bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, jadi Tuhan Yesus saja masih merendahkan diri kepada Dia pembawa. Apalagi kita umatnya tidak mau merendahkan diri. Nah, kita belajar dulu dari kita punya pribadi, baru kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan lagi ada yang kasih status sakit sih, soalnya apa? Itu mungkin pantas berkat yang selalu banyak kekurangan. Kau tuh pakai kekurangan itu mau isi pakai apa? Kau pakai kekurangan itu harus isi dengan firman Tuhan.
Ija ko apa tempat sudah start. Jadi di sini Tuhan Yesus tidak mau kita harus lebih dulu merendahkan diri kepada orang tua kita, baru kita bisa mengenal Yesus. Dan harapan ini adalah harapan kita semua agar kita memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar tentang Allah. Tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Roh Kudus. Kawan-kawan pemuda yang saya kasihi, pemuda dan adalah pengikut Kristus. Ia benar kalau begitu hidupnya pun harus sesuai dengan karakter Kristus. I love Jesus. Sama seperti Kristus merendahkan, sama seperti Yesus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran perasaan yang bagaimana? Yang dapat dalam Kristus ini dia. Pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus karakter Yesus ialah kerendahan hati. Nah, ketapan. Apa kali kritis kita paham kah? Saya rasa mungkin sebagian sudah. Tapi kalau saya mengaku mungkin belum. Jadi di firman Tuhan mengatakan dan kita boleh baca ulang atau itu kita bawa ke rumah sampai rumah baca lagi. Kita sebagai anak muda belajar di situ. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Itu semua sudah ada di dalam. Jadi bagaimana caranya kita mau merubah kita punya hidup? Kita boleh belajar di dalam Alkitab, maka kita akan mengenal Yesus karena Yesus adalah Alkitab, Alkitab adalah Yesus. Jadi kawan-kawan yang dikasih Tuhan, sehati sepikir dalam Kristus, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, ingat dalam kerendahan hati, penghiburan, kasih, dialami kasih mesra dan belas kasihan, dirasakan dalam persekutuan Roh, hiduplah rendah hati, andalkan Tuhan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi firman ini dia punya kisah, kita harus merendahkan diri, jangan meninggikan diri. Kalau kita terlalu tinggi berarti kita jatuh. Kita dikasih contoh seperti pohon. Dia kalau terlalu tinggi berarti angin tiup, tuh ya. Oh kalau normal, kalau kamu diikat sampai dah. Jadi kawan-kawan dikasih Tuhan, sehati sepikir dalam Kristus, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ingatlah dalam kerendahan hati, penghiburan kasih, dialami kasih mesra dan belas kasihan, dirasakan dalam persekutuan Roh. Hiduplah rendah hati dan andalkan Tuhan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa direndahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi begitu jauh firman kita. Amin.